Dokter ini menangis saat melihat istrinya yang sudah meninggal ternyata sedang tidur di kamarnya. Wanita itu terlihat sehat dan menepuk-nepuk anak mereka yang ada di sebelahnya. Dokter ini menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba muncul uap yang membuat istrinya itu batuk-batuk. Dokter itu pun melihat ke arah mesin pelembab udara yang ada di samping tempat tidur. Lamunannya buyar. Ia memperhatikan uap yang keluar dan memikirkan sesuatu. Dia teringat tentang obrolannya bersama dengan para keluarga korban fibrosis paru yang tadi siang dia temui. Mereka juga memakai pelembab udara di kamarnya. Dan saat itulah dia menyadari kalau kemungkinan penyebab kematian istrinya adalah uap pelembab udara itu. Besoknya dia meminta tolong pada Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea untuk melakukan penelitian di rumahnya. Mereka datang ke sana dan membawa sejumlah tikus untuk jadi bahan percobaan. Mereka meletakkan kamera di sana. Saat malam hari, mesin itu hidup dan akan diawasi apa yang terjadi di sana. Awalnya para tikus sehat-sehat saja, namun 2 minggu kemudian petugas ini memberi kabar kalau semua tikus itu juga mati akibat oleh paru-paru yang mengeras. Penyebabnya adalah karena mereka menghirup disinfektan biosida. Zat itu pun terdeteksi berasal dari mesin pelembab udara. Dokter pun pulang ke rumah dan melihat semua foto yang dia ambil dari rumah korban dan melihat ada sebotol cairan yang juga pernah dia lihat di rumahnya. Saat itu istrinya bilang kalau itu adalah disinfektan pelembab udara yang diklaim tidak memunculkan jamur dan sudah disertifikat aman oleh pemerintah. Jelas, cairan inilah yang membuat semua kematian misterius ini. Maka dokter dan adiknya ini pun segera membuat konferensi pers agar penjualan produk itu dihentikan. Dengan cepat media memberitakan kontroversi itu di TV. Para korban yang menonton pun jadi sangat kaget dibuatnya. Sampai-sampai bapak ini menjatuhkan botol minumannya. Dia tak menyangka kalau cairan itulah penyebab kematian anak kembarnya. Tentu saja berita itu langsung membuat perusahaan penyedia cairan itu pun bereaksi. Mereka menyangkal semua tuduhan dan bilang sang dokter hanya menuduh tanpa dasar. Padahal pimpinan merasa tersudut dan menyuruh para anak buahnya bergerak. Dia menyiapkan strategi untuk melawan sang dokter di hadapan hukum. Apakah dokter dan adiknya berhasil mendapatkan keadilan?